Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Hikmal dari kelas MJ1B reguler dengan NIM 4312101045. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas praktikum minggu ke-13, yaitu modul 11 System and User Security dan modul 12 pembuatan user baru. Pada modul 11 ini yaitu System and User Security membahas tentang pengguna dan file serta perintah-perintah untuk menampilkan informasi dari pengguna. Jadi langkah pertama yaitu mengetikkan perintah add /etc/passwd. Jadi perintah ini berfungsi untuk menampilkan 10 baris awal dari file etc/passwd. Pada file ini berisikan database dari pengguna. Kemudian selanjutnya ke langkah 2 yaitu mengetikkan perintah grep /etc/passwd. Jadi perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari pengguna IT user. Selain itu kita juga dapat menggunakan perintah getIn passwd IT user. Output yang ditampilkan persis sama seperti perintah yang pertama. Kemudian kita ke langkah ketiga yaitu mengetikkan perintah ID dan ID root. Perintah ID berfungsi untuk menampilkan identitas dari user yang sedang login yaitu IT user, sedangkan ID root berfungsi untuk menampilkan identitas dari user root. Kemudian ke langkah keempat yaitu mengetikkan perintah whoami yang berfungsi untuk menampilkan nama user yang sedang login, kemudian group yang berfungsi untuk menampilkan apa saja atau daftar dari grup dari user yang sedang login yaitu IT user. Kemudian kita ketikkan perintah groups root yang berfungsi untuk menampilkan daftar grup dari user root. Selanjutnya langkah kelima adalah mengetikkan perintah who. Jadi perintah who ini sama seperti whoami, hanya saja di who ini terdapat nama user, tipe terminal yaitu 0, kemudian ada waktu dan tanggal dari login terakhir, dan alamat IP dari host. Kemudian ke langkah ke-6 yaitu mengetikkan perintah w. Jadi perintah w ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai berapa lama proses atau login sedang berjalan, kemudian banyaknya user yang sedang login, kemudian berapa rata-rata beban sistem selama 1 menit, 5 menit, dan 15 menit terakhir. Dan itu terdapat kolom user, TTY, host atau from, terus lama login atau waktu login, waktu idle, kemudian GCPU itu proses dari latar belakang CPU, kemudian ada pCPU itu proses saat ini, dan what itu perintah yang sedang dieksekusi. Kemudian kita ke langkah ke-7 itu membuat user baru dengan menggunakan perintah add user, lalu kita ketikkan nama username yang ingin dibuat, misalnya Hikmah. Terlihat bahwa di sini hanya root yang dapat menggunakan perintah add user, sedangkan kita menggunakan user biasa. Kita dapat mengatasinya dengan perintah sudo add user Hikmah. Kita tambahkan password yang ingin dimasukkan, lalu kita retype, dan kita masukkan data yang seperlunya saja. Ketik Y dan enter. Kemudian kita login ke user baru tersebut dengan perintah sudo su username. Username yang kita ketikkan tadi adalah Hikmah. Nah, kita sudah masuk, lalu kita coba buka file atau tampilkan isi file dari etc shadow. Kita dapat menggunakan perintah cat.
Di sini menampilkan bahwa perintah ini tidak dapat digunakan karena izin ditolak. Sehingga kita coba gunakan sudo untuk menambahkan atau membuka dari file /etc/shadow. Kita ketikkan sudo /etc/ sudo cat etc shadow. Enter, kita masukkan password untuk Hikmal. Di sini tertulis bahwa Hikmal atau user Hikmal tidak terdaftar dari sudo file. Jadi sudo file ini adalah file untuk penggunaan perintah sudo. Kita dapat menambahkan user Hikmal dengan perintah vsudo. Kita ketikkan perintah vsudo. Maaf, kita pergi ke file, maksud saya pergi ke user root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah su. Kita masukkan clear. Lalu kita ketikkan perintah vsudo. Pada perintah vsudo ini kita scroll atau kita pencet panah bawah untuk mencari yang namanya user privilege specification. Jadi ini untuk menambahkan daftarnya. Kita ketikkan nama Hikmal, lalu al sama dengan dalam kurung al. Lalu kita tekan Ctrl X, kita akan tekan Y, lalu Enter. Kemudian kita kembali ke user yang kita buat tadi, yaitu user Hikmal, dengan mengetikkan perintah su Hikmal. Setelah itu, kita coba buka kembali menggunakan perintah cat file /etc shadow-nya. Oke, di sini ditampilkan bahwa permission-nya ditolak. Oke, kita coba menggunakan sudo pada awal perintah. Sudo cat shadow. Kita masukkan password. Oke. Perintah tersebut akhirnya menampilkan data atau isi-isi dari file /etc/shadow. Jadi, dengan menggunakan perintah vsudo, kita dapat menambahkan user dalam daftar penggunaan sudo. Karena kata membuat user Hikmal tadi barusan, maka Hikmal ini tidak terdaftar dari daftar penggunaan perintah sudo. Oleh karena itu, kita gunakan perintah vsudo untuk menambahkan. Kemudian kita lanjutkan kepada modul 12, yaitu pembuatan user baru. Di sini berisikan tentang praktikum membuat user, menambahkan password, kemudian memodifikasi akun atau user, dan menjadikan akun yang kita buat tadi, yang kita buat itu ke dalam grup sekunder. Kita kembali ke user. Pada langkah pertama, kita harus masuk ke shell root. Kita ketikkan perintah su. Kita masukkan password untuk user root. Oke, setelah itu, pada langkah kedua, kita coba ketikkan perintah group min r research. Jadi grup min r research ini berfungsi untuk menambahkan grup research dengan dalam rentang 1 sampai 99. Maksud saya 1 sampai 999. Jadi 1 sampai 999 ini merupakan GID atau group ID. Jadi kalau biasanya tanpa min r atau opsi min r ini, GID yang dibuat itu dari 1000 ke atas. Kemudian kita ke langkah ketiga, itu kita ketikkan get dan group research.
Jadi Getten Group Research ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari grup research. Terlihat bahwa grup research ini masih belum ada username yang masuk ke dalam grup tersebut. Dan juga GID yang dibuat ini adalah 997. Seperti yang kita buat tadi, bahwa rentangnya itu adalah 1 sampai 999. Kemudian kita ke langkah keempat, yaitu perintah user mode, min A kecil, lalu B besar, kemudian research, lalu kita ketikkan user kita, IT user. Oke, jadi perintah ini itu berfungsi untuk menambahkan grup research sebagai grup sekunder dari IT user. Jadi bisa dibilang IT user kita masukkan ke grup research. Lalu selanjutnya langkah kelima kita ketikkan perintah groups IT user. Kemudian ID IT user, lalu Getten research, Getten, kita ketikkan Getten group research. Oke, jadi grup IT user ini berfungsi untuk menampilkan daftar grup dari username IT user. Di sini ada IT user, IDM, cd-room, sudo, div, lukdev, lp admin, lxd, dumbasher, dan research. Kemudian perintah ID IT user ini menampilkan informasi atau identitas IT user. Sini terdapat UID, GID, dan beberapa grup yang ada IT user masuk. Itu salah satunya research. Kemudian perintah Getten Group Research ini juga menampilkan informasi dari grup research. Sini ada pembaharuan, yaitu terdapat username baru di grup research ini, yaitu IT user yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian kita selanjutnya ke perintah atau langkah 6, yaitu kita membuat akun baru bernama student, namun kita jadikan grup research ini sebagai grup sekunder, atau kita masukkan grup student ini ke grup sekunder, grup research, yang mana akan kita gunakan komentar Linux student sebagai nama yang muncul. Jadi ketika melakukan login grafis, yang muncul itu adalah Linux student. Jadi perintahnya itu adalah user add min g, kemudian research, dan min c, kita ketikkan komennya Linux student. Lalu kita ketikkan min m student. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah ke-7, yaitu kita gunakan perintah Getten untuk melihat informasi dari grup research dan juga grup student. Serta kita juga melihat informasi dari database, passwd, dan juga shadow untuk username dari user student. Jadi kita ketikkan perintahnya, yaitu Getten group research. Search, dan kita ketikkan perintah Getten group student, dan kita ketikkan perintah Getten password student, dan Getten shadow student. Oke, jadi Getten Group Research ini
berfungsi untuk menampilkan informasi group studi search, yang mana terdapat pembaruan yang tadinya hanya IT user, tapi di sini bertambah menjadi satu, yaitu student. Kemudian Getting Group Student ini menampilkan informasi grup dari student. Di sini grup dari student ini memiliki GID yaitu 1009. Kemudian pada Getting Password Student, database yang ditampilkan dari student ini terdapat pada kolom 4 yaitu 1009, yang mana ini merupakan dari GID dari grup. Jadi GID grup dari student itu secara default menambahkan namanya grup student. Jadi terlihat di sini pada kolom 4 yaitu 1009, GID-nya sama seperti GID dari grup student. Kemudian Getting Shadow Student ini menampilkan informasi mengenai student. Jadi di sini terlihat pada kolom 2 yaitu tanda seru. Itu artinya user student ini passwordnya belum ditetapkan. Seperti yang kita tahu tadi, kita menggunakan perintah user add, yang mana perintah user add ini hanya membuat user, tetapi tidak membuat password, karena passwordnya dibuat nanti. Jadi untuk itu, kita akan membuat password dari student menggunakan perintah passwd student. Kita masukkan passwordnya, lalu kita retype. Password update successfully. Jadi artinya password sudah ditetapkan untuk user dari student. Kemudian langkah ke-8 itu kita gunakan perintah last pada student. Jadi pertama kita ketikkan last dulu. Di perintah last ini berfungsi untuk menampilkan apakah user student ini pernah masuk ke sistem atau tidak. Jadi dengan kata lain ini menampilkan login, last login. Jadi di sini terlihat pada last, kita ketikkan last itu hanya menampilkan IT user saja. Jadi tidak ada username dari student. Lalu kita cobakan ketik last student. Sini terlihat bahwa student tidak ditampilkan. Pada praktikum ini dapat diambil kesimpulannya bahwa untuk menampilkan sebuah informasi user ataupun pengguna dapat menggunakan perintah grep diikuti dengan username, kemudian /etc/passwd. Selain itu juga dapat menggunakan perintah getting passwd username. Jika ingin menampilkan informasi sebuah grup, dapat menggunakan perintah getting group lalu diikuti dengan username. Kemudian untuk menampilkan informasi mengenai identitas akun atau informasi akun, kita dapat menggunakan perintah id, whoami, dan juga perintah groups. Selain itu juga dapat menggunakan perintah w untuk menampilkan informasi mengenai akun dan juga sistem. Kemudian, jika ingin membuat user baru, kita dapat menggunakan perintah user add ataupun add user. Selain itu, untuk mengganti atau menambahkan password dari user yang kita buat, kita dapat menggunakan perintah passwd. Lalu, untuk menambah atau membuat grup baru, kita dapat menggunakan grup add. Dan jika ingin menambah sebuah user ke dalam daftar perintah sudo, kita dapat menggunakan perintah vsudo. Namun penggunaan perintah vsudo ini kita harus gunakan shell root. Selain itu perintah yang harus digunakan dalam shell root itu adalah perintah su. Tapi perintah-perintah tadi yaitu vsudo dan su kita dapat atasi dengan perintah sudo di awal perintah. Terima kasih.